Ya, halo teman-teman semua. Hari ini hari Minggu tanggal 12 November 2023. Di hari ini saya mendapat banyak sekali kabar gitu ya, bahwa ada beberapa teman-teman yang mendapatkan surat layoff atau menerima keputusan perusahaan bahwa mereka dirumahkan. Ada juga yang memang sengaja resign sebelum dirumahkan. Ada juga yang memang sengaja berhenti, tidak melanjutkan kontrak karena ingin berwira swasta atau switching career dan lain sebagainya. Nah, mendengar kabar seperti itu, ya tentu saja kita akan berpikir bahwa sebenarnya ada apa gitu ya, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang bekerja kantoran atau mungkin yang bekerja profesional gitu ya di kantor-kantor swasta, di perusahaan-perusahaan itu memilih untuk akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, tentu secara spesifik kita tidak ngerti, tidak tahu ya. Tapi kan secara umum kita tahu bahwa kondisi geopolitik saat ini memang seperti di luar kemampuan kita semua gitu ya. Bagaimana perang Rusia Ukraina yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berakhir, justru semakin intens. Ada juga yang melihat bahwa perang Israel Palestina merupakan suatu pancingan ya, menuju ke eskalasi yang lebih besar lagi gitu ya di semenanjung Timur Tengah lah, begitu kira-kira. Ada juga yang nampaknya memilih untuk tidak lanjut bekerja karena mereka merasa bahwa ya industri sudah berubah gitu ya. Dunia usaha dan dunia industri sudah tidak seperti dulu lagi karena kondisi geopolitik tadi gitu ya. Kondisi geopolitik yang menyebabkan harga bahan baku naik, minyak terutama ya naik, karena kita tahu sendiri misalkan dampak dari Rusia ini kan memang ketika mereka yang membeli bahan baku dari Rusia ya pakai rubel nggak pakai landasan USD lagi kan gitu. Karena pakai rubel ya tentunya negara BRICS ini kan yang akhirnya dianggap dikasih privilege ya kan oleh Rusia ya kan. BRICS ya, Brasil, Rusia, India, lalu China ya. Nah, itu dan South Africa. Nah, ini kemudian menjadi concern kita semua seharusnya bahwa harga bahan mentah ya, harga bahan baku dan yang menggunakan minyak fosil gitu ya, minyak bumi itu sungguh luar biasa harganya kalau yang tidak beli dari Rusia ya. Karena dia harus dikonvert dulu di USD kan. Sehingga secara price ya naik gitu ya. Karena memang di sana masih inflasi. Kondisi belum menentu. Analisa pasar juga menunjukkan tanda-tanda yang bearish ya, bukan bullish itu. Rata-rata. Nah, kondisi ini kemudian berpengaruh kepada kondisi makro maupun mikro kita. Ada yang akhirnya harus memilih untuk efisiensi dan merumahkan karyawannya. Ada yang kemudian memberi opsi lain untuk di rolling atau dimutasi di subsidiar misalnya ya, subsidiary company-nya mereka atau sister company atau apa. Lalu ada lagi yang misalnya memberikan insentif untuk berwira swasta di rumah gitu, bagi karyawan yang dirumahkan. Nah, ini kemudian menjadi salah satu problem sebenarnya kalau menurut saya ini.
kondisi ini harus sudah ada intervensi pemerintah. Agar apa? Agar terjadi semacam keamanan berusaha, keamanan berwira swasta. Nah, dengan kondisi yang tidak menentu ini, maka kebijakan-kebijakan juga harus diarahkan ke situ gitu ya, ke livelihood, ke usaha kecil mikro. Asosiasi juga harus lebih agresif, lebih masuk ke para regulator. Ini harus sinergi gitu ya, karena saya melihat ada pesimisme kolektif ini teman-teman. Dari beberapa yang saya dengar itu ya, memang ada pesimisme kolektif di mana para pengusaha ini akhirnya ya di kondisi seperti ini tentunya yang diselamatkan kan prioritasnya lebih ke kondisi keuangan mereka ya, begitu ya. Nah, mari kita coba kaji ya, mana opsi yang terbaik. Kalau saya bilang opsi yang terbaik adalah yang sesuai dengan kemampuan Anda. Itu kalau saya bilang. Kalau Anda merasa memang ada support untuk berwirausaha dan harus meninggalkan pekerjaan lama Anda, ya silahkan, karena saya kira Anda sudah punya dua modal di situ. Satu adalah modal pengalaman ya, modal pengalaman. Kedua adalah modal jaringan atau network. Nggak masalah kalau memang Anda rasa mampu di situ dan memiliki modal yang cukup. Istilahnya dua hal tadi ya, tentunya ya modal, kalau modal kerja dari sudut finansial itu ya pasti ya. Tapi yang mengarah kepada continuity ya, bisnis continuity ke depan itu sebenarnya modal yang paling utama, yaitu tadi pengalaman dan jaringan atau networking. Nah teman-teman, kemudian opsi yang kedua adalah misalkan tetap switching karir di profesi yang sama misalkan, atau misalnya profesi yang berbeda gitu ya, tapi tetap bekerja di kantoran lah ya, ikut orang bekerja di tempat lain berbekal pengalaman Anda. Ini juga bisa, karena value Anda dihitung dari pengalaman. Value Anda dilihat dari seberapa solutif Anda menghadapi problem-problem di tempat Anda bekerja, dan juga bagaimana Anda menunjukkan performance atau kinerja Anda nanti. Ya, saya kira pengalaman ini akan membantu Anda dalam menghadapi hal-hal tersebut. Wawasan Anda tentunya juga akan lebih luas ya daripada orang yang kurang berpengalaman di bidangnya. Nah, itu alternatif kedua. Nah, alternatif ketiga adalah Anda mutasi atau rotasi di subsidiar company atau di branch ya, cabang lah, atau ya let's say sister company. Nah ini saya kira oke juga, karena opsi ini masih masuk akal sih menurut saya, karena ownernya sama ya, kalau satu grup biasanya akan sama. Nah dari sini justru Anda akan bisa menggunakan pengalaman dan kemampuan Anda di tempat kerja yang lama pada tempat kerja yang baru ya, tinggal switch aja, tinggal ubah beberapa hal ya, biasanya begitu, untuk bisa mensupport hal-hal apa saja yang Anda butuhkan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Anda di tempat baru nanti. Biasanya satu grup itu kan satu visi, satu misi ya, value-nya juga hampir-hampir mirip lah biasanya. Hanya mungkin strateginya yang berbeda, cara yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, perlu kita pahami di sini ya, perlu kita pahami bahwa harapan-harapan pemilik usaha itu biasanya ada pada
eh, 3 hal ya: profit, kemudian job safety atau business continuity lah ya. Job safety, business continuity saya kira sama pakemnya itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kondisi yang stabil ya, kondisi usaha yang stabil. Nah, sehingga saya kira nih teman-teman harus paham hal itu, sehingga bisa dari 3 opsi ini Anda bisa memilih mana yang sesuai. Lalu opsi yang keempat adalah tetap di situ ya, tetap di situ. Ibaratnya Anda berada di sebuah kapal yang istilahnya sudah sedikit bocor atau beresiko atau hampir karam atau terombang-ambing di dalam hujan badai di tengah lautan samudra lah begitu. Nah, ini perlu pemikiran lagi, karena kalau memang Anda loyal, maka itu akan dilihat sebagai sebuah value Anda. Anda loyal, Anda juga cukup experienced, dan itu mungkin menjadi pemikiran atau pertimbangan pemangku kebijakan di perusahaan Anda atau di tempat kerja Anda. Nah, tapi apakah loyalitas itu cukup? Apakah Anda ingin menjadi saksi sejarah di mana nantinya Anda sudah tahu potensi-potensi dan resikonya, dan Anda tetap di situ? Ya, saya kira Anda harus menyiapkan plan A, plan B, plan C ya. Karena Anda sudah tahu mungkin kapal ini akan sedikit susah ini ya untuk terus jalan, maka harus dilakukan banyak hal agar selamat. Kalau bisa selamatkan, ya itu untung ya. Anda akan mendapatkan satu macam reward yang luar biasa bahwa Anda turut memperjuangkan dan berhasil. Tetapi kalau memang sudah sulit gitu ya, dan akhirnya Anda yang menjadi korban nantinya, ya saya kira Anda harus ambil langkah strategis yang paling tepat untuk keberlangsungan karir Anda dan kehidupan pribadi Anda. Dan saya kira ini yang menjadi concern banyak pihak ya. Biasanya win-win solusinya ya dirumahkan atau pengajuan untuk resign, tetapi dengan pesangon yang reasonable dan bisa diterima gitu ya, dan bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan atau untuk usaha atau untuk apalah istilahnya ya, untuk melanjutkan aktivitas Anda sebagai seorang profesional ke depannya gitu. Nah, itu teman-teman, jadi ya di akhir pekan ini saya cukup concern terhadap ini. Ada beberapa rekan yang ya mengabari hal ini, dan ya di Semarang ada, di Jakarta, di Surabaya ada banyak yang sedang mengalami gelombang-gelombang itu tadi, efisiensi ya, sehingga bisnis sedikit tidak menentu, karena saya kira kondisi global kalau ini. Makanya saya bilang setelah pemilu ini harus segera diambil kebijakan-kebijakan strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi, baik itu makro dan mikro di Republik Indonesia. Saya berharap ini bisa sampai ke rekan-rekan yang mungkin juga sedang bersedih ya, atau sedang berjuang atau sedang mencari alternatif dalam melanjutkan karir mereka. Semoga membantu. Saya selalu berdoa yang terbaik untuk teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu. Bila ada yang ingin sharing atau ingin diskusi, silahkan komen saja di bawah. Nanti mungkin akan saya buat videonya atau rekomendasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Happy weekend. Bye bye.